saya mulai ya. Materi hari ini ya untuk setelah UTS kita akan eh, belajar ya, tentang materi namanya perulangan ya, atau di sini dikenal dengan istilah namanya looping. Sebenarnya materi looping atau perulangan ini tidak hanya di Visual Basic saja. Di pemrograman apapun itu pasti ada istilahnya namanya looping atau perulangan ya. Contoh sederhana ya, contoh sederhana kan kalau misalkan apa namanya? Anda kemarin bikin program yang di UTS waktu lalu ya. Nah, itu kan ketika apa namanya? Hasilnya sudah dikerjakan dan diproses selesai kan artinya kan cukup satu kali itu saja ya kan. Nah, kalau Anda apa namanya butuh memproses lagi ya, Anda kan berarti harus hapus dulu baru nanti Anda isikan lagi seperti itu biasanya. Nah, kalau di kasus looping atau perulangan ini ya itu kasusnya di mana dia melakukan perulangan atau looping sebanyak berapa kali yang kita mau ya dan itu secara otomatis kayak gitu. Jadi kita sudah memberikan di dalam skripnya untuk perulangannya. Jadi seperti itu. Nanti kalau contoh kasus yang akan saya berikan eh, misalkan nih ada sebuah bilangan saya membuat dari bilangan awal ya. Bilangan awalnya misalkan satu dan bilangan akhirnya misalkan 100. Artinya nanti dalam bilangan 1 sampai 100 nanti itu akan langsung berulang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai berhenti di kondisi bilangan akhir saya yaitu 100. Nah, makanya berarti perlu yang namanya script ulangan di dalamnya atau looping di sini. Itu ya. Nah, akan saya mulai materinya. Oke. Di dalam struktur perulangan ya atau looping ini, perulangan yang mengizinkan atau menjalankan satu atau lebih code secara berulang. Jadi looping di sini adalah perulangan yang mengizinkan. Jadi ini kan kalau di sini kan kalau yang biasanya Anda kerjakan kan kemarin sebelum UTS kan nggak ada perulangannya. Jadi Anda kalau mau mengulang, Anda kan yang harus dari usernya sendiri yang harus eh, memerintahkan kayak gitu, ibaratnya melakukan. Tapi kalau di sini langsung di dalam perulangannya, langsung di dalam programnya itu langsung diberikan izin seperti itu ya di dalam programnya ya. Nah, di sini struktur perulangan dalam Visual Basic sendiri yaitu di sini ada dua ya. Dua cuman di sini dua itu nanti akan saya jelaskan. Yang nomor poin dua itu ada istilahnya dikenal dengan nama di situ ada do diikuti dengan while dan do until diikuti dengan kondisinya. Nah, yang pertama dulu ya, yang pertama dikenal dengan namanya for dan next. Maksudnya for titik-titik next itu maksudnya itu kan kalau kemarin kalau kalian belajar kondisi if ya kan, kemarin kan ada if kemudian diikuti then, kemudian ada diakhiri else kayak gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, itu kalau Anda belajar dengan kondisi ya kan, percabangan. Kalau di sini Anda belajar tentang perulangan, for itu sebagai pembukanya. Kalau Anda pakai for, berarti nanti akhirnya Anda pakainya next. Seperti itu ya. Akhirannya pakainya next. Nanti akan saya kasih contoh. Jadi for ya kan itu nanti untuk pembukanya dan diikuti di dalamnya itu adalah kondisinya. Titik-titiknya itu adalah kondisi programnya yang diakhiri dengan next. Nah, kalau do ya kan kalau do nanti di situ do di sini sama sebagai pembukanya. Nanti di sini titik-titik-titiknya itu atau sebagai kondisinya itu ya kan nanti sebuah programnya yang diakhiri dengan loop. Nah, cuman titik-titik-titiknya itu ya kan di sini ada kondisinya, ada do diikuti dengan while ya kan dan do diikuti ada di sini do until gitu. Nah, nanti apa sih bedanya? Nah, makanya nanti ketiga hal tersebut berarti di sini ada 3 poin loh ya. Ada 3 poin. Yang pertama ada for diikuti dengan next, kemudian do di sini ada while ya diakhiri loop dan do di sini do until diikuti dengan akhirannya loop. Jadi ada 3 poin yang akan Anda pelajari di sini, gitu ya. Nah, kita coba di sini ya. Nah, nanti apa namanya? Secara detailnya seperti ini. Ya, saya bahas satu-satu. For diikuti dengan next, ya kan? Ya, anggap aja pencacah ini atau di sini adalah sebagai isi programnya ya, pencacah ini ya, for ya.
Makanya nanti kalau for nanti kan tadi kan diikuti dengan next. Nah, biasanya pasti ya ini ya. Ini pasti di tengah-tengahnya ada namanya to. Kan kalau kalau perulangan kan intinya kan Anda mau berhenti sampai kapan, ya kan? Kalau tidak ada akhirannya, berarti nanti berulang terus. Seperti itu. Ya, jadi akan melakukan pengulangan terus. Makanya setelah Anda menggunakan for, ya kan? Atau di sini nanti ibaratnya nanti deklarasinya, programnya nanti Anda awalannya Anda tentukan, ya to-nya nanti akhirnya juga Anda tentukan. Sampai berapa langkah nanti diikuti dengan programnya next sama dengan nanti deklarasinya tadi, ya. Nah, jadi nanti akan saya kasih contoh untuk yang for next. Kita lanjut dulu ke yang do diikuti dengan loop. Nah, makanya tadi saya do diikuti dengan loop. Tadi ada dua ya. Yang pertama ada dengan kondisi do while, yang kemudian adalah do dan until, ya. Nah, ini bedanya apa? Nah, bedanya seperti ini. Kalau Anda pakai yang do while, ya kan, do while itu akan diulang terus selama kondisinya bernilai true, bernilai benar ya. Jadi selama kondisinya benar, itu dia akan mengulang terus. Dia akan berhenti kalau nilainya kondisinya misalkan di kondisi akhirnya adalah false. Nah, di kondisi akhirnya adalah false, maka dia berhenti. Pasti dia berhenti. Nah, bedanya dengan until, kalau tadi while ya, while itu berhenti kalau kondisinya false, terakhirnya. Ya. Kalau yang until, dia berhenti bila nanti kondisinya sudah true. Jadi dia pembandingannya kebalikannya. Ya, makanya while sama until ini kebiasaan. Jadi nanti kalau Anda mau pakai ketiga, salah satu ini, biasanya Anda lebih pakai sering yang mana atau lebih enak yang mana, itu nanti monggo. Kita akan coba semuanya. Dan nanti kalau pas praktikum atau nanti pas ujian, misalkan ada kasus dengan seperti ini, dengan perulangan, Anda boleh menggunakan salah satunya. Jangan langsung menggunakan ketiga-tiganya, karena nggak bisa. Anda harus menggunakan salah satu dari eh, model perulangan tersebut. Seperti itu. Oke, kita akan mencoba ya, kita akan mencoba contoh yang pertama ya. Nanti Anda akan membuat tampilan seperti ini. Ini saya sudah buat dalam bentuk Visual Basic, nanti akan saya kasih contoh. Ya, ini saya tampilkan bentuk programnya dulu ya. Nah, ada di sini model macam-macam perulangan ya, macam-macam perulangan. Di sini ada nilai awal ya dan nilai akhir. Berapapun saya masukkan nilai awal dan nilai akhirnya, ya kan? Ketika saya proses do while, do until sama for next, hasilnya pasti sama. Tapi isi skripnya kan berbeda. Karena aturan dalam skrip program untuk di dalam penggunaan do while, do until sama for next berbeda, gitu ya. Nah, kita nanti akan coba dan ini sudah saya tampilkan untuk bagian source code-nya ya. Nah, akan saya coba ya. Oke ya, akan saya coba di sini ya. Akan saya coba di sini. Oke. Nah, oke. Ini sudah saya buat ya. Saya akan tampilkan dulu. Jadi ini tampilan ini ya basicnya ya. Sambil merefresh lagi. Udah berarti berapa? 2 mingguan ya. 2 mingguan kita nggak ketemu untuk bikin Visual Basic ya. Jadi teman-teman di refresh lagi ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, jangan lupa nanti setiap membuat ini nanti captionnya ya dan name-nya nanti jangan lupa diganti ya seperti biasa. Dan ini sudah saya siapkan skripnya. Nah, pertama yang jelas pasti ada mendeklarasikan variabelnya. Nah, karena nanti ini ya kan ini kan nanti kan kita kan mau mencoba sebuah bilangan. Bilangannya nanti berulang terus. Berarti kita harus mendeklarasikan bilangan itu kan. Saya anggap bilangan ini namanya I. Gitu. Kalau mau diganti yang lain kan silahkan. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu saya mau ketika sudah membuat modelnya ini seperti ini sudah saya buat, berarti nanti kan saya sudah create propertinya juga sudah, artinya saya siap untuk melakukan scripting di sini. Saya awali mungkin di sini yang paling gampang dulu CMD hapus ya. CMD hapus kan berarti Anda sudah tahu semua kayak gitu kan. Hapus. Nah, nanti di sini kan berarti ada 3 ya. Ada do while, for do until sama for next dan di sini menampilkan hasil perulangannya ya kan. Nah, kita bahas satu persatu dari
dual dulu. Saya namakan di sini CMD while ya. Nah, di sini I-nya kan I-nya sudah mengambil dari nama deklarasi variabelnya di sini ya, X integer ya. Nah, value-nya di sini saya ambil dari teks awal. Teks awalnya berada di nilai awal di sini ya. Di sini ya. Nah, kemudian saya buka. Jadi awalannya selalu memanggil dari deklarasi tadi untuk teks awalnya. Jadi belum ada perulangan ya, belum ada perulangan untuk yang do while ya sama do until ya. Nanti kalau yang for sama next beda lagi. Belum ada perulangannya di sini. Nah, perulangannya baru dibuka setelah itu. Ya, baru dibuka setelah itu ya, do while di sini. Nah, jadi nanti di sini ya ketika duel tadi kan kita lihat dulu ya duel di sini kondisinya tadi. Ya, duel dengan kondisinya tadi. Ya, dia akan berulang selama kondisinya benar atau true dan berhenti bila kondisinya sudah bernilai false. Nah, kita lihat di sini. Nah, I-nya tadi ya kan, I-nya tadi kan berarti angka berapapun yang saya masukkan bila nanti kurang dari sama dengan value-nya nanti saya masukkan ya. Saya masukkan apa namanya? Teks akhir ya. Teks akhirnya misalkan berapapun ya kan. Bila masih besar nilainya, maka teks hasilnya ya kan teks hasilnya ya, di sini ya itu nantinya apa namanya akan intinya di sini adalah teks hasilnya akan menghasilkan di plus satu terus kayak gitu. Jadi selama nanti di sini ya i-nya di sini kan nanti kan bertambah terus ya i-nya 2 3 kan misalkan di sini CMD while-nya kan nanti ketika diproses di dual ini i-nya kan bertambah plus satu terus di sini. Nah, ini prosesnya di sini. Ya, nah, ini akan bertambah 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Sampai dengan ketemu kalau di sini kan sama dengan 10. Ya kan? Sama dengan 10. Berarti nanti kalau sudah 10 ketemu dengan 10 angka terakhir saya, artinya dia sudah berhenti. Kayak gitu. Ya, itu untuk dual. Ya, itu untuk yang dual. Ya. Jadi akan saya coba praktekkan dulu ya yang dual ya, kita coba. Ini saya eksekusi. Ya. Saya akan memasukkan angkanya misalkan katakanlah 1, di sini 15 misalkan. Saya proses duel di sini. Nah, ini ketika Anda lihat ya, ya, jadi dia akan I-nya plus 1 terus. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 sesuai yang Anda inginkan. Nah, plus satunya itu kan sesuai dengan kebutuhan. Ya, plus satunya kan emang karena saya inginnya menjumlah plus 1, plus 1, plus 1 perulangan. Tapi di kasus lain kan bisa plus yang lain, bisa plus 2, bisa plus 3, sesuai dengan kondisi yang ingin kita tentukan. Ya, karena kondisinya di sini saya ingin mengurutkan bilangan dari mulai bilangan awal sampai bilangan akhir, ya kan? Artinya di situ saya akan melakukan perulangan terus-menerus sampai berhenti di nilai akhir. Ya, itu untuk yang apa namanya? CMD yang atau di sini dilakukan dengan dual ya. Oke. Selanjutnya, saya akan berhenti dulu. Kita bahas yang do until ya. Ya, do until di sini ya. Do until kita lihat dulu aturannya tadi ya. Dia akan terus berulang sampai masih terus berulang dalam kondisi benar dan dia akan berhenti bila nilainya true ya. Ya kan? Nah, bila nilainya true di sini ya. Nah, kita lihat I. Nah, kalau tadi kan yang dual kan kurang dari sama dengan. Kalau di sini dia pakainya sama dengan. Ya. Nah, cuman bedanya tadi kalau di CMD well dia tidak ada plus satunya di sini. Ya, tidak ada plus satunya. Tapi kalau di sini ya di apa namanya punyanya do until ya apa namanya untuk yang teks akhirnya ya kan. Nah, ini dilakukan plus satu ya. Artinya di sini selama di sini i-nya nanti ya, i-nya nanti bertambah terus ya kan. Ya, i-nya bertambah terus sampai dengan jumlah kondisi nilai teks akhirnya. Nah, dia nanti akan berulang terus sampai ketemu sama dengan jumlah teks akhirnya. Ya, itu untuk do until. Jadi perbedaannya nanti di bagian ini untuk do until ya. Nah, ini do until dan do while. Nah, ini. Kalau do until ya seperti ini ya. Kalau untuk yang do while seperti ini. Jadi selalu diingat-ingat. Jadi nanti Anda selalu mengingatnya seperti itu. Nah, cuman
apa untuk yang di bawahnya ini apa? Nah, ini adalah tempat untuk meletakkan hasilnya ya, tempat untuk meletakkan hasilnya dan prosesnya. Karena kan di sini kan txt hasil teks, berarti kan di sini kan butuh untuk menempatkan. Kalau tadi kan baru perulangannya. Berarti kan butuh untuk menempatkannya dan di sini ada sintak atau script di sini ya, dan di sini ya diikuti dengan teks kosong ini ya, teks kosongnya ini diproses dari i ya, di mana i-nya nanti di sini adalah i sama dengan i plus 1 ya. Jadi teks kosong ini sebenarnya teks kosong ini adalah punyanya i dan i-nya ini diambil dari i plus 1 ya, dan i plus 1-nya ini ngambil dari do until di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya untuk proses perulangan dari do while sama do until ya. Kita coba juga untuk do while tadi sudah ya, dan sekarang di do until. Kita akan lakukan. Jadi hasilnya pasti sama. Tidak ada perbedaan di sini. Jadi Anda di sini kan modelnya kan pembandingan ya. Anda mau nanti lebih nyaman atau lebih cocok pakai yang mana, itu Anda silakan kondisikan sendiri gitu. Tapi di sini saya kenalkan semua model perulangan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini semuanya berulang dan itu menggunakan teknik yang berbeda. Tadi ada dual, do until. Dan yang terakhir sekarang adalah kita menggunakan do until ya. Do apa for ya sekarang yang terakhir ya. Maaf. Nah, yang terakhir adalah for di sini. Nah, kalau for tadi berbeda ya dengan do ya. Kalau do tadi kan di awalannya diberikan deklarasi dulu. Ya, deklarasinya dulu. Kalau for tidak perlu. Dia malah langsung. Kalau kalau menurut saya ya biasanya lebih enak menggunakan for. Biasanya seperti itu. Kalau kasusnya sederhana ya, enaknya menggunakan for. Nah, kita lihat ya. Nah, for di sini i sama dengan variabel ya, value teks awal diikuti ya, di sini teks awal dan sampai to ya, value teks akhir. Artinya dia langsung ya, langsung di sini ya. Langsung dan di sini tanpa ada ibaratnya i plus satunya kayak tadi yang di do ya. Nah, dan di sini langsung memanggil teks hasilnya di sini. Kita coba ya, yang for ya, langsung yang for kita coba sama kita. Nah, dan for next juga menghasilkan nilai yang sama untuk ulangan tadi. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan mengenai perulangan ya. Jadi nanti harapannya teman-teman dapat berlatih mengerjakan ini ya. Saya akan lanjutkan lagi ya, untuk selanjutnya. Nah, Nah, jadi nanti dalam kondisi apapun ya, Anda mau menggunakan for, mau menggunakan dual, mau menggunakan do until, itu sebenarnya sama aja, cuman teknik scriptingnya saja yang berbeda ya. Nah, ini dengan contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Misalkan apa namanya? Kalau di sini ditambahin model step. Step itu maksudnya itu lompatnya berapa gitu ya, dikasih lompat. Kalau tadi kan nggak ada lompatannya ya. Kalau langsung tadi kan lompatannya ada di ibaratnya prosesnya i plus satunya kan ada di dalam program. Kalau ini di model inputan stepnya. Jadi i-nya i plus plus berapanya itu di model ditampilkan di sini. Jadi nanti setiap nilai awal dan nilai akhir itu stepnya sesuai dengan step yang ada di sini ya, seperti itu. Jadi misalkan berarti lompatnya 2 ya, berarti nanti 1 2 3, jadi kan 3, jadi nanti 1 3 lompat 2 5 7 9 dan seterusnya sampai sebelum 20. Dan di sini kan nggak sampai 20, artinya kan kalau 19 plus 2 berarti 21. Udah nggak memenuhi kondisinya dari perulangan itu, artinya nggak akan ditampilkan. Nah, jadi nanti seperti itu. Nanti perbedaannya, nah ini tadi yang ada di sini ya. Nah, ini ada M-nya. Nah, M ya. Nah, M. Jadi nanti nambahi variabel M sebagai integer ya. M-nya ini sebagai nanti step-nya ya. Step-nya. Ya, mau lompat berapa step-nya ya. Dan tadi kalau kalau di sini kan for tadi kan to kan tidak ada berhenti di teks air, nggak ada step-nya. Nah, step-nya ini dikasih step M kayak gitu ya, step M. Jadi nanti biar nanti
M ini nanti kita lompat berapapun dia akan dihitung seperti itu. Ya, kalau yang di do while sama do until M-nya masuk di depan ya. Nah, I-nya tadi kan plus 1 kalau di awal tadi. Sekarang I-nya plus M karena M-nya tadi Anda inputkan gitu kan. Nah, jadi Anda nggak perlu khawatir. Sebenarnya script-nya sama, cuman bedanya nambahin M-nya saja di sini untuk step-nya tadi. Jadi nggak harus M ya, teman-teman mau ngasih nama variabelnya apapun boleh. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan.